Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu wal akhwat, alhamdulillah kita bisa meneruskan pelajaran kita, yakni kajian kitab Matan Al-Ajrumiyah, yang mana kita sampai pada episode keempat kali ini. Kemarin kita sudah selesai membahas bab tentang al-kalam dan juga bab tentang al-i'rab. Dan kali ini kita akan membahas tentang al-mu'rabat. Di episode kali ini tentang al-mu'rabat. Apa itu al-mu'rabat? Al-mu'rabat adalah kata-kata yang dalam kondisi i'rab. Mu'rab itu artinya adalah dalam kondisi i'rab. Ya. Jadi sekarang kita hanya fokus membahas kata yang dalam kondisi i'rab. Ini adalah makna dari al-mu'rabat, dan seperti biasa akan kita bacakan dulu teks bahasa Arab dari tulisan sang pengarang di sini. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, fasl al-mu'rabatu qisman, qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكله ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. Oke, ini dulu kita akan bahas separuh dari materi kita, yakni tentang al-mu'rabat yang tadi kita sebutkan sebagai kata-kata yang berada dalam kondisi i'rab. Jadi makna daripada kata mu'rab di situ adalah dalam kondisi i'rab. I'rab itu apa kemarin? Yaitu yang berubah-ubah harokatnya atau kondisi akhirnya berubah-ubah. Jelas ya? Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Dan sekarang kita akan melihat yang ada di teks pengarang, yang di dalam kotak itu teksnya pengarang ya. Kalau ada tanda kotak seperti itu kemudian ada artinya, itu yang saya tuliskan adalah teks dari sang pengarang langsung. Di sini kata-kata yang i'rab dalam kondisi i'rab terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, kelompok yang pertama adalah yang menggunakan ciri-ciri i'rab berupa harokat. Bagian yang kedua atau kelompok yang kedua adalah kata-kata yang dalam kondisi i'rab menggunakan ciri-ciri huruf. Jadi ada yang pakai harokat, ada yang pakai huruf. Ya, semoga jelas dengan apa yang saya tampilkan di layar. Dan seperti yang saya jelaskan kemarin, ini adalah pengulangan. Jadi al-mu'rabat di sini episode kali ini mengulang dua episode sebelumnya, yaitu episode 2 dan 3 tentang al-i'rab. Di sini diulang lagi tetapi dari sudut pandang yang lain. Gitu. Jadi seperti yang saya gambarkan kemarin, ini ibaratkan kita sedang membuka Google Map. Waktu awal-awal kita belajar episode 1, 2, dan 3, pertemuan kemarin itu semuanya fokus melihat secara keseluruhan, peta dunia secara keseluruhan, seperti Google Map ya. Baru kita mulai zoom in kepada masing-masing bagian. Jadi yang kemarin itu kita membahas secara umum, secara keseluruhan, lalu kita akan bahas secara parsial masing-masing satu persatu dengan lebih zoom, lebih lebih rinci. Di sini kita akan membahas dari sudut pandang yang lain, dari gambaran secara umum lagi. Nah, seperti yang kita sebutkan, maka i'rab ada dua jenis. I'rab dengan harokat jenis yang pertama, dan i'rab dengan huruf jenis yang kedua. Gitu ya. Yang kemarin kita pelajari, i'rab sendiri apa kondisi aslinya? Seperti yang kita sebutkan kemarin, ada yang namanya rofa, ada yang namanya nasab, ada yang namanya khafd atau jar, itu punya dua istilah ya.
khafd atau jar. Khafd atau jar. Terus ada yang namanya jazm. Nah, dari 4 jenis ini masing-masing memiliki ciri-ciri berupa harokat dan ciri-ciri berupa huruf. Sudah kita bahas dalam 2 episode kemarin. Nah, untuk ciri-ciri yang asli adalah yang berupa harokat. Terkadang harokat ini juga bisa menjadi ciri-ciri cabang, bukan ciri-ciri asli. Seperti yang kita tunjukkan di layar ya, ada ad-dhammah, ada al-fathah, ada al-kasrah, ada as-sukun. Ini adalah 4 bentuk harokat yang menjadi ciri-ciri i'rab. Gitu ya, jelas ya. Kemudian yang jenis kedua yaitu dengan menggunakan huruf. Huruf pun juga ada 4. Ya, ada yang waw, ada alif, ada ya, ada nun. Dan ingat, walaupun di sini ada waw, alif dan ya di sini bukan huruf illah seperti yang kita bahas kemarin. Huruf illah, huruf penyakit berupa alif, waw, dan ya, itu hanya berlaku pada akar kata. Nah, nanti mungkin kita bisa singgung sedikit tentang akar kata ya. Akar kata itu apa sih maksudnya? Insya Allah akan kita jelaskan nanti di waktunya. Nah, yang penting kita fokus dulu dengan di sini ada 2 pembagian, i'rab dengan harokat, i'rab dengan huruf. Yang akan kita bahas kali ini, i'rab dengan harokat dulu, baru nanti i'rab dengan huruf. Kita lanjut. Nah, di sini sang pengarang menuliskan dengan cukup panjang di sini. Di paragraf pertama yang warna biru ujungnya itu, yang pertama adalah ada 4 jenis kata i'rab, ada 4 jenis kata yang di-i'rab menggunakan harokat. Apa saja itu? Pertama ada isim mufrad, kedua ada jamak taksir, ketiga ada jamak muannats salim, yang keempat ada fi'il mudhari' yang tidak terhubung dengan bagian akhirnya sesuatu. Ya, jadi ada 4 ini. Al-ismul mufrad, jam'ut taksir, wa jam'ul muannats salim, wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Fi'il mudhari' yang ujungnya tidak bertemu dengan sesuatu. Maksudnya gimana? Ini lawan dari af'al khamsah. Af'al khamsah yang kemarin kita pelajari, 5 fi'il itu terhubung dengan sesuatu di ujungnya. Nah, nanti ketika bahas af'al khamsah akan jelas insyaallah. Nanti ada waktunya kita bahas af'al khamsah. Nah, sekarang kita lihat dulu, berarti paragraf pertama di sini membahas tentang 4 jenis kata yang di-i'rab menggunakan harokat. Selain dari 4 ini, maka tidak di-i'rab dengan harokat, tetapi di-i'rab dengan huruf. Ya, jadi yang i'rabnya pakai harokat ada 4 saja. Oke, kita lihat. Berikutnya, bagaimana kondisi i'rabnya? Maka kita lihat ada 4 jenis i'rab seperti yang kita bahas sebelumnya. Rafa', nasab, khafad, dan jazm. Khafad dan jazm. Ini kalau muncul sponsor di bawahnya jadinya agak nge-lag sedikit. Oke, kita lihat di sini. Rafa', nasab, khafad, dan jazm. 4 ciri-ciri, 4 kondisi i'rab di sini menggunakan ciri-ciri harokat. Dhammah, fathah, kasrah, sukun. Ya. Jadi untuk 4 jenis kata yang tadi seluruhnya di-i'rab dengan menggunakan 4 ciri ini. Kalau rafa dia dhammah, kalau nasab dia fathah, kalau khafad dia kasrah, kalau jazm dia sukun. Gampang ya? Jadi kan kemarin kita belajar isim itu dibagi 3. Betul ya? Mufrad, mutsanna, jamak. Yang jumlahnya 1, di sini jumlahnya 1 ada di situ ya, tunggal. Nah, lalu yang jumlahnya 2 mutsanna enggak ada di sini. Lalu yang jumlahnya jamak ada di sini. Jamak taksir dan jamak muannats salim. Satu lagi jamak yang satunya jamak mudzakkar salim tidak ada di sini. Berarti kita ingat isim, mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Yang tidak ada hanya mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Ya, berarti mutsanna dan jamak mudzakkar salim nanti di-i'rab dengan huruf. Itu ya, isim kan cuma dibagi 3. Mufrad, mutsanna, jamak. Tunggal, 2 dan 3 atau lebih. Jadi di sini sudah ada yang tunggal dan jamak. Jamaknya yang taksir dan muannats salim saja. Sedangkan mutsanna dan jamak mudzakkar salim ada di i'rab dengan huruf. Adapun fiil
maka fiil yang di i'rab itu cuma fiil mudhari'. Sudah kita bahas sebelumnya kalau nggak salah ya, hanya fiil mudhari' yang bisa di i'rab. Sedangkan dua jenis fiil yang lain tidak bisa di i'rab dan akan kita bahas insya Allah di pertemuan besok. Kita bahas tentang fiil secara menyeluruh. Insya Allah besok ya episodenya tentang fiil. Nah, berarti di sini hanya ada 4 jenis. Seluruhnya menggunakan kondisi i'rab yang 4 di bawahnya, kelihatan ya di layar. Lalu kemudian ciri-cirinya semuanya harokat. Baik, kita lanjut. Kecuali. Nah, ini yang perlu diingat, ada kecuali. Kecuali berarti keluar dari kaedah yang barusan kita sebut. Ini yang namanya di atas ini kaedah asli. Kaedah asli atau akar. Ya. Nah, yang di bawahnya ini namanya kaedah cabang. Nah, jadi pengecualian itu adalah bentuk cabang dari akar. Jadi kalau sudah tahu yang tadi aslinya seperti itu, ada kondisi-kondisi di mana keluar dari kaedah aslinya. Terjadi pada 3 hal. Kata pengarang di sini. Ini masih perkataan si pengarang ya. Masih perkataan si pengarang, hanya saja dalam bentuk versi bahasa Indonesia. Saya terjemahkan. Nah, yang pertama apabila jamak muannats salim. Yang muannats salim tadi ya, nasabnya pakai kasroh. Nanti kita akan bahas ini. Kita baca sekilas saja, penjelasannya nanti. Lalu isim tidak munsharif. Isim tidak munsharif itu kemarin sudah kita jelaskan, yaitu yang dimaksud adalah tidak bisa pakai tanwin, tidak bisa pakai kasroh. Ini kemarin sudah kita bahas secara ringkas. Rincian tentang isim tidak munsharif ada di episode terakhir insya Allah dari kajian Ajurumiyah. Jadi makanya nahu itu agak sulit sedikit karena dia bentuknya seperti puzzle. Puzzle itu baru kelihatan jelas kalau lengkap semua. Ya, makanya kalau belajar masih kita ambil sebagian-sebagian nggak kelihatan gambar puzzle-nya apa. Tetapi kalau puzzle-nya sudah lengkap, maka akan kelihatan semuanya. Itulah ilmu nahu. Makanya kalau kita sekarang masih ada bagian-bagian yang belum kita ketahui, nggak usah khawatir. Nanti kalau datang waktunya membahas itu, maka insya Allah akan jelas semuanya. Kemudian yang pengecualian yang ketiga adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kemarin sudah kita jelaskan ini ya, yaitu yang memiliki penyakit. Penyakit itu disingkat dengan kata ayu. Tahu kata ayu ya? Ayu dalam bahasa Jawa artinya cantik. Nah, ayu dalam bahasa Arab itu pembagian dari 3 huruf penyakit. Alif, ya, dan waw. Alif, ya, dan waw ini adalah penyakit apabila terjadi pada akar kata. Akar kata. Nanti kita jelaskan secara ringkas tentang akar kata di penjelasan yang sesuai. Sekarang kita cuma membaca secara ringkas dan kita akan perinci untuk masing-masing. Karena tadi kita sebutkan ada 4 jenis kata yang di-i'rab dengan harokat, maka kita akan bagi di sini per jenis kata. Gampang ya, jadi biar gampang kita bikin kayak gini. Nah ini insya Allah gampang dengan menjelaskan seperti ini. Kita bahas isim mufrad tadi. Isim mufrad itu artinya adalah tunggal. Tunggal itu berapa? Tunggal itu 1. Ya, nah tunggal itu 1. Jadi kalau kata yang jumlahnya 1 maka masuk dalam kaedah ini. Gampang ya. Dibagi menjadi 2, saya bagi menjadi 2 di situ kelihatan. Yang pertama namanya munsharif, yang kedua tidak munsharif. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Munsharif itu yang bisa pakai tanwin atau kasroh. Tidak munsharif, dia tidak bisa pakai tanwin, tidak bisa pakai kasroh. Nah, kita bahas langsung ke contoh-contohnya. Dalam kondisi rofa, kita lihat baik-baik dalam kondisi rofa, semuanya di situ. Fokus ya dengan yang kondisi rofa, atau saya tandai deh begini, dengan warna kuning. Nah, ini yang kondisi rofa. Kelihatan di sini ya. Yang saya lingkari warna kuning, rofa contohnya al-masjidu kabirun. Lihat yang warna hijau. Itu adalah harokat dhammah. Harokat dhammah menjadi ciri-ciri dari isim mufrad ketika rofa. Masjid tersebut besar, kabirun. Jelas ini ya. Kalau nasab, maka apa yang terjadi? Innal masjidah kabirun. Lihat yang saya tandai. Sesungguhnya masjid tersebut besar. Al-masjidah, lihat harokat yang warna hijau. Di situ saya letakkan warna hijau pada harokat fathah.
Maka ketika nasab, isim mufrad itu berubah harokat akhirnya menjadi fathah. Apa penyebab? Apa penyebabnya? Penyebabnya ini. Ada kata inna. Sudah saya tandai warna kuning. Inna di sini adalah faktor penyebab nasab. Kemarin sudah kita bahas ya. Jadi kalau yang misalnya belum urut mempelajarinya, nanti ditonton ulang episode 1, 2, 3 diurut. Jangan langsung lompat ya. Namanya naik tangga enggak bisa langsung lompat ke lantai 3. Harus lewat lantai 1, 2, 3 gitu ya. Nah, innal masjidah kabirun. Lihat di situ harokat akhirnya fathah karena dia adalah nasab. Kemudian dalam kondisi jar. Dalam kondisi jar kita lihat adhabu ilal masjidi. Menjadi harokat akhir kasrah al-masjidi. Apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya adalah kata ila. Ila di situ sebagai faktor penyebab khafat atau jar. Nah, makanya dia di situ harokat akhirnya al-masjidi. Berarti semua yang tadi kita sebut ini adalah menggunakan ciri-ciri asli semua. Dhammah itu ciri-ciri asli untuk rafa, fathah ciri-ciri asli untuk nasab, kasrah ciri-ciri asli untuk khafat atau jar. Terus kalau kita lihat ke sampingnya ada tulisan jazm, tapi bawahnya tanda strip. Kenapa kok di situ tanda strip? Karena isim tidak punya jazm. Pernah kita bahas ya. Isim tidak bisa jazm. Tetap saya tulis di situ supaya kita ngeh. Oh iya, ingat lagi bahwa isim tidak bisa jazm. Dia cuma punya 3 kondisi i'rab. Oke, semoga jelas yang contoh di barusan ya, yang munsharif. Maka sekarang kita akan bahas yang tidak munsharif. Yang tidak munsharif kita lihat di sini. Yang tidak munsharif ini namanya belajar harus benar-benar fokus ya. Nggak bisa sambil ngapa-ngapain. Ini beda, belajar bahasa Arab itu harus benar-benar teliti, fokus, nggak bisa kayak belajar misalnya pelajaran-pelajaran lain. Pelajaran-pelajaran lain mungkin masih bisa sambil ngapain, tapi kalau belajar bahasa Arab benar-benar fokus dengan yang di layar. Itu emang syaratnya kalau mau bisa. Nah, kita lihat sekarang. Yang tidak munsharif kemarin kita kasih contoh Ibrahim. Ibrahim ini adalah nama asing, bukan nama Arab. Nama asing itu tidak munsharif. Untuk versi rafa'nya normal, dhammah. Ibrahimu alimun, warna hijau tetap dhammah. Inna Ibrahima alimun, warna hijau tandanya fathah. Kelihatan ya? Tetapi ada pengecualian. Pengecualian ini saya tandai sekarang dengan lingkaran kuning. Adhabu ila Ibrahimah. Bandingkan dengan yang di atasnya. Adhabu ilal masjidi. Yang sini, adhabu ila Ibrahimah. Pakai fathah. Jadi inilah yang tadi kita sebut sebagai pengecualian. Tadi sudah kita bahas dari perkataan pengarang, ada yang dikecualikan 3 hal. Saya tunjukkan lagi. Nah, kata pengarang kecuali pada 3 hal, ada yang nomor 2 ini, isim tidak munsharif. Nah, itulah yang barusan saya tunjukkan. Khafatnya menggunakan fathah. Persis di sini, ketika dalam kondisi khafat atau jar, dia pakai harokat akhir fathah. Adhabu ila Ibrahimah. Gitu ya. Seharusnya adhabu ila Ibrahimin. Pakai kasrah, seharusnya pakai mi. Tetapi di sini jadi fathah Ibrahimah. Kenapa? Karena dia tidak munsharif. Jadi tidak munsharif ini belum kita bahas. Seperti saya ulangi lagi. Tidak munsharif kita bahas di akhir episode. Insya Allah. Tapi saya kasih contoh satu aja. Kalau nama asing dia termasuk tidak munsharif. Gitu ya. Semoga jelas tentang isim mufrad ini. Kalau sudah jelas maka kita akan lanjut kepada pembahasan berikutnya yaitu jamak taksir. Seperti yang saya sebut kemarin ya. Setiap hari berkurang 10 orang. Kemarin masih 50, sekarang 40-an. Ya nggak apa-apa. Takutnya sampai episode terakhir tinggal 5 orang nanti. Tapi semoga aja istiqomah yang 40-an ya. Baik, kita lanjut di sini jamak taksir. Jamak taksir adalah kemarin sudah kita bahas sebelumnya apabila jumlahnya adalah 3 atau lebih.
Ini jamak ya, arti dari jamak. Taksir bukan suka. Taksir di sini bukan bahasa Indonesia. Taksir artinya memecahkan atau merusak. Intinya taksir adalah tidak punya rumus. Tidak ada rumus. Berarti dari mana diketahuinya? Diketahui dari sering membaca dan mendengar. Tapi Ustaz, kok saya pernah dengar ada rumusnya? Ada rumusnya tapi banyak sekali. Ada 20-an rumusnya ya. Jadi pusing. Itu dipelajari nanti kalau sudah jauh. Tapi kadang nggak perlu tahu rumusnya, kalau sering baca dan mendengar, insya Allah tahu. Rumusnya emang ada 27 banyaknya. Untuk jamak taksir nih, kalau nggak salah 27 ya. Ada 27 bentuk jamak taksir yang terkenal. Dipelajari di mana? Di kitab-kitab yang lebih tebal seperti Alfiyah. Nah, di sini sekarang kita fokus dengan contohnya aja. Lihat contohnya seperti tadi yang kita bagi, ada isim munsorif, ada yang tidak munsorif. Ya, jamak taksir ini juga isim. Jadi kalau kita tulis isim jamak taksir gitu kalau mau panjang. Isim jamak taksir. Tapi dia nggak perlu ditulis karena jamak itu sudah isim. Jelas ya? Nah, kita sekarang perlihatkan berikut ini. Munsorif dan tidak munsorif. Seperti tadi pembagiannya, kita pilih satu contoh yang gampang, al-kutubu. Semuanya bisa melihat dengan yang saya lingkari berwarna merah berikut ini. Nah, contoh yang rofa kita fokus lihat di situ. Al-kutubu kathiratun. Atau kita mau pakai metode seperti ini, di zoom in begini. Nah, boleh juga. Al-kutubu kathiratun. Lihat yang warna hijau, pakai harokat akhir dhammah. Dia jamak taksir, artinya buku-buku. Kathiratun artinya banyak. Inna a'tainakal kautsar. Pernah dengar ya? Kathiratun artinya banyak. Al-kutubu kathiratun. Buku-buku tersebut banyak. Al-kutubu jamak taksir dalam kondisi rofa. Kenapa rofa? Karena tidak ada yang menyebabkan nasab atau khafad. Kalau nggak ada yang menyebabkan apa-apa, kembali ke hukum asal. Hukum asal isim itu rofa. Ya, jadi hukum asalnya seperti itu. Kayak manusia hukum asalnya apa? Berjalan di atas daratan. Tapi kalau dia punya cara yang lain, dia bisa terbang dan bisa menyelam ke bawah. Itu bukan hukum asli. Hukum aslinya manusia berjalan di daratan. Ini contoh aja. Nah, gitu juga contoh isim hukum aslinya adalah rofa. Oke, al-kutubu kathiratun. Sekarang kita pindah kalau nasab. Nasab kita geser. Sekarang lihat di layar ya. Inna. Nah, inna ini yang menyebabkan efek daripada apa? Efek nasabnya. Innal kutuba kathiratun. Inna di sini menyebabkan al-kutuba menjadi harokat akhirnya fathah. Innal kutuba kathiratun. Ini masih normal ya. Kemudian kita lihat yang khafat atau jar. Anzuru ilal kutubi. Kata ila menyebabkan jar atau khafat sehingga harokat akhir al-kutubu berubah menjadi al-kutubi. Anzuru ilal kutubi. Insya Allah ini jelas semuanya karena semuanya pakai ciri-ciri asli. Ini karena munsorif. Tetapi kalau yang tidak munsorif, maka apa yang terjadi? Kita lihat contohnya adalah jamak taksir dari kata masjid. Masjid itu satu, kalau masjidnya lebih dari 2, 3, 4, 5, 100, 1 juta, dan seterusnya sampai tak terhingga, maka jamaknya masajid. Masajidu ini adalah salah satu contoh dari ghairu munsharif atau tidak munsharif. Ini contohnya ya. Tidak munsharif itu artinya apa sih? Tidak bisa kasrah, tidak bisa tanwin. Nah, berarti nanti kenanya di masalah kasroh. Dia nggak bisa kasroh. Fiha masajidu kathiratun. Nah, lihat kata masajidu. Masajidu, harokat akhirnya dhammah dalam kondisi rofa. Ra'aitu masajida kathiratan. Aku melihat masjid-masjid ada banyak. Masajida. Nasab. Dia nasab karena efek ra'aitu. Jadi dalam bahasa Arab, ra'aitu ini adalah subjek dan predikat, masajid ini adalah objek. Objek itu yang dikenai pekerjaan. Ya, saya melihat masjid. Masjid di sini objek, maka dia dalam kondisi nasab alias harokat akhirnya fathah.
Nah, yang berikutnya adalah pengecualian. Karena ini adalah tidak munsorif, maka dia terlarang dari yang namanya harokat kasroh. Maka yang terjadi berubah jadi harokat fathah. Persis seperti Ibrahim tadi. Bedanya Ibrahim itu satu orang, masajid di sini banyak, jamak taksir. Anzuru ila masajida. Seharusnya masajidi. Seharusnya. Kalau pakai kaidah asli. Sayangnya dia bukan kaidah asli. Dia tidak pakai kaidah asli. Dia pakai kaidah sendiri. Karena dia dikecualikan. Tadi kita sebut kaidah cabang. Anzuru ila masajida. Oke, jelas ya di sini ya. Sehingga kita lihat contoh-contohnya sudah lengkap semua. Berarti yang dikecualikan adalah yang warna krem. Yang pojok warna krem dalam kondisi khafat tidak munsharif, maka dia harokat akhirnya fathah. Oke. Insya Allah jelas ya di sini ya. Insya Allah jelas. Kita lanjut sekarang kepada materi berikutnya, yaitu tentang jamak muannats salim. Bila ada yang bingung dan mau bertanya, silahkan bisa diangkat tangan, nanti kan saya bisa lihat, sehingga nanti pokoknya ada yang mau ngomong sesuatu atau mau menanyakan pertanyaan, klik logo angkat tangan ya, supaya nanti bisa nanti menanyakan ke saya kalau ada yang bingung. Ustadz. Baik. Ya. Ustadz, maaf, tapi ini agak keluar gitu ya. ya. Nah, tadi saya lihat kan angduru. Nah, berarti saya yang salah selama ini. Sepengetahuan saya kan angduru itu dari nadoro yang dulu undur. Jadi betul. Kenapa? Jadi angduru, kok enggak ungduru? Oh ya, bagus. Pertanyaannya bagus. Anduru ini fi'il mudhari dari kata nadhara yanduru. Tadi kan bunyinya fi'il mudhari'nya yanzuru. Gini ya. Yanzuru. Nah, kemudian ini mudhari. Mudhari, ya mudhari. Oh, jadi ini saya, anzuru saya. Saya melihat. Ya. Saya pikir ini tadi amr. Ya. Paham. Masya Allah, bagus. Ya. Jadi di sini adalah fi'il mudhari saya. Bagi yang belum mengenal fi'il mudhari, contoh-contoh fi'il mudhari nanti bisa belajar di Durusul Lugha atau Arabiyah Baina Yadaik. Tapi nanti kita akan singgung sedikit insya Allah ya. Kita akan singgung sedikit karena memang ini sebisa mungkin yang ikut di sini sudah kenal tentang kalau anzuru dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa. Ya tadi barusan contohnya itu ya, anzuru saya melihat. Betul. Iya. Bukan lihatlah. Saya kira tadi kan lihatlah. Kalau lihatlah unzur. Ya, betul. Baik. Sudah jelas ya insya Allah. Kita lanjut sekarang ke jamak muannats salim. Jamak muannats salim ini adalah jamak artinya 3 atau lebih. Ya. Muannats artinya perempuan. Salim artinya punya rumus. Gitu ya. Salim artinya punya rumus. Kemudian di sini kalau kita lihat salim di sini berarti punya rumus karena pernah kita pelajari rumusnya kemarin yaitu titik-titik ditambah alif dan ta. Gitu ya gambarannya ya. Ini rumusnya. Kalau perempuan jamak berakal, maka dia berakal itu maksudnya manusia, maka dia pakai alif dan ta. Nah, kita lihat dalam kondisi rafa, nasab dan jar. Ada pengecualian satu yaitu pada kondisi nasab. Nanti kita bahas di sini. Berarti ini pengecualian yang tengah ya, yang warnanya beda. Kita bahas satu persatu dalam kondisi rafa, al-muslimatu katsiratun. Lihat al-muslimatu, rafa'nya pakai dhammah. Al-muslimatu katsiratun. Mudah ya? Seperti yang tadi, seperti kita sebut ini pakai ciri asli. Nah, yang pengecualian ini yang kita tandai warna berbeda sendiri. Dalam kondisi nasab itu ciri aslinya harusnya fathah. Seharusnya berbunyi innal muslimata katsiratun, harusnya kayak gitu. Tetapi dia dikecualikan. Kenapa? Jangan ditanya kenapa, karena ini memang dari sananya orang Arab bicaranya kayak gitu. Jadi ini kan yang lebih dulu itu prakteknya, kaedahnya baru muncul setelahnya. Jadi kaedahnya ini
dikarang setelah prakteknya orang-orang Arab di masa lalu. Bukan kaedahnya dibuat dulu. Seperti bahasa Indonesia itu baru dibuat kaedahnya setelah mendengar percakapan orang-orang dulu. Jadi di sini al-muslimati pakai kasroh, bukan pakai fathah. Innal muslimati katsiratun. Contohnya di Quran banyak sekali. Nanti dicek tentang al-mu'minat, al-muslimat. Nanti lihat misalnya di surat An-Nur, di surat tentang surat At-Tolak, di surat yang lain-lain dicek. Banyak di situ ya. Tentang al-muslimati dan lain-lain contoh-contohnya. Berikutnya kalau khafat atau jar, anzuru, saya melihat ilal muslimati kepada wanita-wanita muslimah. Nah, al-muslimati di sini terkena efek khafat atau jar daripada kata ilah. Das ya? Ini normal. Berarti yang tidak normal hanya yang warna coklat itu atau warna krem. Ya, yang abnormal yang ini, yang lainnya normal semua. Ya, jelas ya? Insya Allah jelas. Berikutnya baru kita bahas tentang fi'il, yaitu fi'il mudhari'. Nah, di sini yang mau saya singgung tadi adalah tentang akar kata. Jadi dalam bahasa Arab, ada yang namanya istilahnya akar kata. Saya berikan contoh bagi yang misalnya belum mengenal tentang ini. Jadi akar dalam bahasa Arab itu dikenal dengan fa'ala. Gini ya, gambaran gampangnya. Yang pertama adalah huruf fa, yang kedua huruf ain, yang ketiga huruf lam. Oke. Nah, di sini fa, ain, lam. Gitu ya. Gampangnya kayak gini. Gampangnya seperti ini. Kemudian di sini kita lihat. Bentar, kok punya saya hilang nih. Oke, udah muncul. Fa'ala. Fa, ain, dan lam. Ini adalah akar kata dalam bahasa Arab. Seperti tadi kita lihat nadhara yanzuru, melihat. Atau kita cari yang gampang lagi, amana yu'minu. Yu'minu beriman ya. Sering kita baca di Al-Qur'an yu'minu. Nah, dari kata yu'minu kita tulis di sini. Yu'minu. Nah, di sini yang berupa akar kata hanyalah huruf hamzah atau alif, lalu mim, lalu nun, amana, yu'minu. Huruf ya di situ bukan huruf ilah. Huruf ya di situ adalah huruf mudhari'. Jadi kalau dipelajari, itu huruf tambahan. Akar kata biasanya yang paling sering berjumlah 3. Ada yang berjumlah 4, tapi kita nggak bahas di sini sekarang. Kita bahas yang mayoritas adalah akar katanya 3 jenis, 3 buah. Ini mirip dengan bahasa Indonesia misalnya. Kita bilang dalam bahasa Indonesia misalnya melihat, penglihatan, kelihatan, terlihat. Kita coba telusuri dari semua ini. Melihat, penglihatan, kelihatan, terlihat. Yang sama di mana? Yang sama adalah semuanya punya kata lihat. Lihat, lihat, lihat. Maka kata lihat di sini adalah akar kata. Bedanya dalam bahasa Arab, akar kata itu berupa huruf. Ya, jadi akar kata itu hanya fa'ala ini hanyalah seperti ibaratnya cetakannya atau rumusnya. Nah, yang nanti dipraktekkan dengan yang lain-lain, semuanya banyak dalam bahasa Arab. Kataba yaktubu, qara'a yaqra'u. Iqra, kata iqra itu qaf, akar katanya ra, lalu hamzah. Qara'a. Dhahaba, jalasa. Shalla, melakukan salat, shad, lam, dan alif. Dan seterusnya, banyak ya contohnya. Nah, kenapa saya singgung ini? Karena kita akan membahas, mengulangi yang dulu kita bahas, yaitu sahih dan mu'tal. Sahih kemarin kita artikan adalah sehat. Gitu ya. Mu'tal artinya sakit. Nah, sakitnya kenapa? Sakitnya karena kena penyakit. Penyakitnya apa? Huruf illah. Huruf illahnya apa? Yaitu yang disingkat dengan kata ayu. Jadi ayu itu penyakit, cantik itu penyakit di sini ya. Ayu kan artinya cantik. Cantik itu penyakit dalam bahasa Arab. Ayu yaitu alif, ya, dan waw. Ini adalah penyakit apabila di akar kata. Ingat, harus di akar kata. Akar kata itu jumlahnya berapa? 3 huruf.
Nah, jadi menelitinya dilihat dari situ, dari 3 huruf akar, baru dilihat ada penyakitnya atau enggak. Kalau tidak ada penyakit, sahih. Kalau ada penyakit, mu'tal. Dan yang dimaksud di sini adalah mu'tal akhir. Sahih akhir berarti bagian akhirnya atau lamnya, tadi di situ fa'ala berarti lam yang belakang, itu adalah yang ada penyakitnya. Kita langsung bahas kepada contohnya ya. Oke, kita lihat contohnya. Dalam kondisi rofa, kalau yang sahih akhir, yang sehat, yadhabu zaidun. Zaid pergi. Nah, di sini akar katanya adalah dzal, ha, dan ba. Kita lihat yang ba, yang nomor 3, itu adalah normal. Bukan alif, bukan waw, bukan ya. Bukan huruf yang berpenyakit. Berarti fi'il ini adalah sehat. Gitu ya, yadhabu zaidun. Rofaknya dhammah. Nasabnya pakai fathah, normal berarti ya. Lan yadhaba zaidun. Yang menjadi faktor di sini adalah lan, yang berarti tidak akan. Lan itu adalah faktor penyebab nasab. Yadhaba adalah efek dari nasab tadi. Menjadi fathah harokat akhirnya. Dha adalah huruf pertama, ha huruf kedua, ba huruf ketiga dari akar kata. Huruf ketiga dari akar kata normal, berarti dia sahih akhir, nasabnya pakai fathah. Terus khafat atau jar enggak ada karena fiil tidak punya khafat atau jar. Dia langsung ke jazm. Lam yadhhab zaidun. Lam yadhhab. Lihat lam di sini menyebabkan jazm. Yadhhab pakai sukun karena terkena efek lam. Zaid. Berarti jazm dengan sukun di sini cocok ya, sama-sama normal. Jazm kondisinya, sukun itu harokat aslinya. Jadi di sini normal contohnya. Yang paling atas yang versi sahih ini semuanya normal. Tidak ada masalah dengan ini, menggunakan ciri-ciri asli semua. Namun untuk yang mu'tal akhir, disinilah terjadi masalah. Namanya juga berpenyakit. Namanya berpenyakit pasti bawa masalah. Nah di sini keluarlah masalah, dia menyebabkan keluar dari kaedah asli. Atau kita sebut tadi kaedah akar. Kita lihat, yusolli zaidun. Zaid melakukan sholat. Yusolli. Nah, di sini seharusnya bunyinya yusolliyu. Nah, ini tidak kita bahas dulu. Ini dibahas di ilmu sorof ya. Ini dibahas di ilmu sorof. Dan di ilmu nahu juga dibahas. Disebut dengan dhammah tersembunyi. Aslinya yusolliyu. Kemudian dia disingkat menjadi yusolli, dibikin mudah diucapkan. Tetap dia disebut dhammah dalam ilmu nahu, disebut dhammah tersembunyi atau dalam istilah bahasa Arab muqaddarah. Muqaddarah itu tersembunyi. Ya, yusolli zaidun. Zaid sedang sholat. Yusolli. Sering mungkin dengar kata yusolli ini ya. Kemudian lan yusolliya zaidun. Ini pakai fathah. Normal juga. Nasabnya pakai fathah. Kemudian kalau jazm, nah sudah saya tandai warna coklat beda sendiri karena dia abnormal alias keluar dari kaedah asli. Lam yusolli zaidun. Zaid belum sholat. Coba kita bandingkan dengan yang tadi. Yusolli ada yaknya. Tetapi di sini hilang yaknya. Makanya dia ciri-cirinya dihapus huruf ilah, yaitu huruf ya. Di sini huruf ilahnya adalah huruf ya. Dalam kata yusolli, saya tulis di sini. Yusolli. Nah, itu yaknya ada aslinya di ujung. Hilang di sini tiba-tiba karena terkena efek jazm. Inilah yang disebut dengan dihapus huruf illah. Yusolli menjadi lam yusolli. Lam yusolli. Jelas ya di sini ya. Jadi ini gambaran ringkasnya tentang apa yang barusan kita pelajari. Tentang fi'il mudhari, ada yang sahih, ada yang mu'tal. Baik. Berarti rangkuman dari yang barusan kita pelajari, kata-kata yang i'rab dengan harokat, di sini ada 4 jenis kata. 1, 2, 3, 4. Ini kalau kita mau murajaah, misalnya tadi sudah paham, pengen diingat-ingat lagi, cukup dengan gambaran ini. Tabel ini bisa di screenshot atau disimpan, ini buat patokan nanti. Kalau misalnya mau ingat-ingat lagi, tinggal lihat ini. Ya. Jadi yang warna putih itu semuanya yang normal, yang tidak normal yang warna coklat. Ya, yang putih itu normal semua, yang coklat ini yang tidak normal alias keluar atau disebut tadi dikecualikan. Pengecualian.
Ya, rofa pakai dhamma semua, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari. Kalau nasab pakai fathah semua, kecuali satu, jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini pakai kasroh. Nasabnya pakai kasroh tadi, seperti innal muslimati. Innal muslimati kathiratun misalnya. Kalau khafat, khafat itu ciri aslinya kasroh. Normalnya kasroh, kasroh warna putih. Yang coklat itu yang keluar dari jalur normal pakai fathah. Kelihatan ya di situ ya. Karena kenapa? Karena tidak munsorif. Sedangkan fi'il mudhari yang terakhir kalau jazm, dalam kondisi sahih dia sukun, dalam kondisi mu'tal atau sakit dia dihapus akhirnya. Hadfu akhirihi, dihapus bagian akhirnya. Jadi ini ringkasannya insya Allah mudah mengingatnya. Kata-kata yang di-i'rab dengan harokat cuma ada 4. Lawannya nanti sebentar lagi kita pelajari kata-kata yang di-i'rab dengan huruf. Jumlahnya juga 4. Jadi 4 versus 4. Gampang hafalnya jadi. 4 pakai huruf, 4 pakai harokat i'rabnya. Jadi udah siap ya insya Allah. Kalau ada yang mau bertanya silakan Ummu Syifa di situ. Boleh di unmute. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Ini Ustaz, kalau tidak salah kan kalau jam'i mu'annas ya Ustaz ya. Nah, seperti banyak aklamun kathiratun. Nah, sementara aklamun sini kan ghairu akil. Jadi kathiratun. Sedangkan tadi Ana lihat Ustaz di contoh mu'annas jama' mu'annas salim innal muslimati kathiratun. Nah, sedangkan muslimat ini kan jama' akil ya Ustaz ya muslimat. Itu pakai kathiratun, tidak kathiratun. Kathiratun, kemudian tidak. Oh iya, kayaknya salah saya di sini ya. Betul, bagus koreksinya. Nanti saya cek lagi. Yang betul kayaknya kathiratun ya. Tapi kurang tahu kalau ini apakah kathiratun atau kathiratun. Nanti saya cek lagi. Bagus koreksinya. Ya, seharusnya gini ya. Ini efek buatnya terburu-buru. Saya buatnya siang karena saya malamnya itu. Saya malam ini UAS kan. Setiap malam saya UAS. Jadi pagi itu saya UAS. Jadi kalau malam saya persiapan UAS, jadi pagi saya UAS, siang baru nyiapin materi, jadi saya ngarangnya ini sekalian semuanya ini siang hari doang, terus sorenya saya ajarkan gitu, malam belajar lagi buat UAS besok. Jadi ya makanya jadi bagus ini koreksinya ya, bukan kathiratun tapi kathiratun ini. Nanti saya cek lagi apakah bisa kathiratun atau tidak, karena di sini kalau yang udah belajar ngerti ya masalah jamak yang tidak berakal. Dari sini muslimat jamak berakal. Nanti kita cek lagi apakah bisa atau tidak. Kita lanjut dulu sekarang. Bagus koreksinya ya. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Kita lanjut sekarang dengan materi berikutnya yaitu waktunya masih sisa lumayan ya. 20 menit nggak tahu cukup apa enggak. Ini kita bahas yang di-i'rab dengan menggunakan huruf. Yang di-i'rab dengan menggunakan huruf. Saya bacakan dulu di sini dari teks pengarangnya dulu secara lengkap ya. Sang pengarang mengatakan rahimahullah, "Falladzi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'." Yang paling atas tuh ya kelihatan, al-ismul mufrad wa jam'ut taksir wa jam'ul muannats salim wal fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Wa kulluha tarfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah wa tujzamu bis sukun. وخرج عن ذلك 3 أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره والذي يعرب بالحروف 4 أنواع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. Panjang ya lumayan ya. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. Baik, kita akan bahas kalau waktunya cukup, kalau nggak cukup kita lanjutkan besok ya. Di sini al-mu'rabat yang bagian kedua tadi kita sebut kelompok kedua alias yang di-i'rab pakai huruf. Yang i'rabnya pakai huruf. Apa saja di situ? I'rabnya pakai huruf. Ada 4 juga. Ada 4 jenis. Seperti tadi ya. Sama-sama 4. Berarti 4 versus 4. Berarti gampang hafalnya ya insya Allah.
Pertama musanna, kedua jamak mudzakkar salim, ketiga asma khamsah, keempat af'al khamsah. Gampang banget ngafalnya. Ya. Jadi lawan yang dari yang tadi, kalau tadi isim mufrad dengan jamak dan fi'il mudhari', sekarang yang sisanya yang enggak disebut di sana disebut di sini. Gitu aja. Musanna, jamak mudzakkar salim, asma khamsah, af'al khamsah. Ya. Simple, jelas, padat di sini. Dan af'al khamsah disebutkan oleh pengarang, cara ngafalnya nanti kita gampang ya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini menghafalkan af'al khamsah pakai model ini. Nanti kita lihat secara rinci, kita akan bahas ini satu persatu dengan rinci. Berikut ini satu persatu ya. Baik. Kok tadi kayaknya lebih panjang yang di teks. Bentar, saya cek lagi. Takutnya ada yang ketinggalan. Oh, enggak ada yang ketinggalan. Semuanya lengkap, saya baca semua ya. Oh, saya tadi bacanya malah dari harokat ya. Saya baca lengkap dari harokat. Pantesan kok panjang. Ternyata saya baca dari yang i'rab dengan harokat. Padahal ini sisa dikit banget ya. Oke, insya Allah selesai ini, gampang. Kita bahas dari musanna, terus yang mudzakkar salim, terus yang dua berikutnya. Kita bahas satu persatu dengan metode yang tadi. Insya Allah gampang metodenya. Makanya yang tiba-tiba nggak hadir pertemuan kali ini, ternyata pelajarannya jauh lebih mudah dari yang kemarin. Kalau kemarin masih agak sulit, sekarang jauh lebih mudah. Jadi insya Allah ke depannya malah lebih mudah lagi. Seperti yang saya bilang, ini nahwu itu seperti puzzle. Berarti semakin lama belajar, semakin lengkap bagian-bagian puzzle-nya akan kelihatan semua. Nah, kita lihat di sini, fa'ammat tathniyatu faturfa'u bil alif. Musanna, tathniya itu maksudnya musanna, yang jumlahnya 2, ya, yang jumlahnya 2, adalah rofa dengan menggunakan huruf alif, nasab dan khafadnya menggunakan huruf ya. Gitu ya. Pakai 2 huruf ini. Kita ingatkan lagi tentang musanna. Musanna itu rumusnya kemarin apa? Plus ditambah titik-titik plus atau ditambah alif dan nun. Atau ya dan nun. Kemarin ya. Tapi yang intinya adalah yang alif dan nun dulu. Yang pakai versi aslinya aja biar gampang ingatnya. Kalau kita mau menyebut kata itu berjumlah 2, maka tambahkan rumus ini. Tambahkan alif, ditambahkan nun. Ini rumusnya. Bunyinya ni tapi di situ ya. Nunnya berbunyi ni. Kita lihat contoh. Kalau tadi rofa menggunakan dhamma, nasab pakai fathah, khafd pakai kasroh. Di sini dia enggak pakai kaedah yang tadi yang pakai harokat. Dia pakai kaedah sendiri. Dia punya caranya sendiri. Yaitu menggunakan huruf. Ini mengulang pelajaran kita kemarin sebenarnya dan kemarin lusa. Hanya saja seperti saya bilang dari sudut pandang yang lain. Sehingga kita murojaah lagi yang sebelumnya tapi dilihat dari perspektif yang berbeda. Kita lihat kalau dalam kondisi rofa, ya, al-masjidu itu kan kalau satu masjidnya. Tapi kalau masjidnya ada 2 gimana? Al-masjidani kabirani, 2 masjid besar. Al-masjidani di sini lihat yang menjadi ciri-ciri rofa adalah harokat, bukan harokat, huruf alif. Huruf alif di sini yang warna hijau itu adalah ciri-ciri rofa'nya. Kalau dalam kondisi nasab atau khafad, maka dia pakai ciri-ciri ya. Lihat baik-baik. Innal masjidaini kabirani. Sungguh 2 masjid tersebut besar. Ciri-ciri ya di situ menjadi ciri-ciri nasab. Ya, huruf ya menjadi ciri-ciri nasab. Kemudian kalau khafd atau jar juga sama yang terjadi ya. Ya di sini adalah ciri-ciri khafd. Adhabu ilal masjidaini. Jadi berarti kita lihat secara keseluruhan gampang ya. Kalau rafa pakai alif, kalau nasab atau khafd pakai ya. Gampang insyaallah. Tinggal diingat al-muslimani al-muslimaini, al-masjidani al-masjidaini, al-qalamani al-qalamaini, dan seterusnya. Praktekkan dengan semua kata benda yang diketahui. Coba praktekkan, insya Allah nanti bisa. Kita lanjut dengan yang mirip dengan musanna, yaitu jamak mudzakkar salim. Jamak artinya adalah lebih dari 3, gitu ya. Lebih dari 3. Maaf, 3 atau lebih. 3 atau lebih, jangan salah ya. Terus mudzakkar artinya laki-laki. Salim artinya pakai rumus.
Nanti ada yang komen ini plusnya mirip salib dan lain sebagainya. Ya emang kayak gitu, mau gimana? Plus itu ya kadang-kadang bengkok-bengkok, nggak bisa persis seperti komputer kan. Jadi nggak perlu diributkan ya tentang masalah plus mirip salib atau enggak. Emang plus itu sudah jadi tanda yang kita pakai sehari-hari, mau gimana lagi? Nah, kita lihat jamak mudzakkar salim di sini, rafa menggunakan wawu, nasab dan khafat menggunakan huruf ya. Nah, kita lihat jamak mudzakkar salim dalam kondisi rafa, maka kita lihat. Dalam kondisi rafa, saya ingatkan lagi tentang rumusnya, yaitu plus wawu dan nun ya. Titik-titik plus wawu dan nun. Ini adalah rumus jamak mudzakkar salim. Gampang ya rumusnya. Rafa, kemarin kita kasih contoh al-mu'minuna ikhwatun. Ikhwatun di sini artinya bersaudara atau satu saudara, persaudaraan ya. Orang-orang mukmin bersaudara, al-mu'minuna ikhwatun. Ini dalam kondisi rafa dan ciri-ciri yang dipakai adalah wawu, bukan dhammah, bukan alif, tetapi pakai huruf wawu. Al-mu'minuna. Ya. Nah, berikutnya. Kenapa ini tiba-tiba? Oke. Nah, kalau nasab, maka wawunya tadi berubah jadi ya. Ya, silakan. Bagi yang saudara-saudara di Indonesia Timur sudah waktunya berbuka. Selamat berbuka ya. Kita lihat innal mu'minina ikhwatun. Ya, di situ adalah ciri-ciri dari nasabnya. Sungguh orang-orang mukmin adalah bersaudara. Innal mu'minina ikhwatun. Ya, di situ ya. Berikutnya kalau khafd atau jar, adhabu ilal mu'minina. Saya pergi kepada orang-orang mukmin. Iya-nya di sini menjadi ciri-ciri jar. Berarti konsepnya mirip dengan yang tadi, yaitu mutsanna, hanya saja bedanya rofaknya pakai wawu. Nasabnya pakai ya, khafdnya pakai ya. Wawu, ya, dan ya. Al-mu'minuna dan al-mu'minina. Terapkan dengan semua laki-laki kalau dijamakkan. Muslim, al-muslimuna, al-muslimina. Kafir, al-kafiruna, al-kafirina. Dan seterusnya. Seperti juga bisa dicek di surat Al-Ma'un. Bisa dicek masing-masing ya. Dilihat di surat Al-Ma'un, ada kata fawailul lil musallina. Nah, ini dalam kondisi khafd. Nanti kalau dipelajari lebih dalam ya. Terus sahuna, ini dalam kondisi rofa, pakai wawu. Begitu ya. Untuk al-ma'una itu bukan ya. Al-ma'un itu bukan jamak mudzakkar salim. Ya ini agak tricky yang memberikan contoh latihannya, ini agak tricky, dia datangkan ayat yang di dalamnya ada mirip-mirip tapi itu bukan. Oke, nggak perlu kita bahas secara detail di sini. Yang penting kita tahu kalau kita menemukan laki-laki mau dijamakkan pakai rumus ini tadi, dan kalau dalam kondisi yang berbeda maka i'rabnya juga berbeda. Ada yang pakai wawu, ada yang pakai huruf ya. Insya Allah jelas ya di sini ya. Tinggal dua pembahasan terus kita tutup. Insya Allah mudah ini. Dan ini yang kemarin kita dengung-dengungkan kalau kita akan bahas secara terpisah. Yaitu asma' khamsah dan af'al khamsah. Asma' khamsah ini adalah secara bahasa artinya isim yang 5. Atau 5 kata benda saya tambahi dengan istilah khusus. Karena dia punya kaidah khusus. Berbeda dengan yang tadi-tadi. Dia premium ini ya. Kayak berbeda dari yang lain. Nah, asma' khamsah di sini, karena jumlahnya 5, sebagian para ahli nahu emang aslinya bukan 5 ya, aslinya ada 6. Tapi kenapa di sini cuma disebut 5 ya? Emang yang satunya itu enggak perlu dijelaskan. Yang satunya itu kurang enak untuk disebutkan karena termasuk kata-kata yang kotor. Jadi para ulama nahu mencukupkan dengan 5 ini. Walaupun aslinya ada yang ke-6. Baik, kita lihat di sini. 5 kata benda khusus. Abu, aku, hamu, fu, zu. Kalau di buku, abuka, akuka, hamuka, fuka, zu. Kenapa di situ pakai kata ka? Karena syaratnya harus mudhof. Bagi yang sudah belajar tentang bahasa Arab secara pemula dulu, pasti belajar mudhof dan mudhof ilaih. Nah, jadi syaratnya harus disandarkan kepada kata yang lain. Gambaran simpelnya harus ada kata yang datang setelahnya gitu ya. Dan disandarkan kepada kata itu. Abun artinya ayah, aku, abu di sini ayah, Abu Bakar, Abu Hurairah, atau abuka, abuhu. Aku, akuka, akuhu, aku muslimin, aku siapa saja, terserah, aku Muhammadin, aku Zaidin, saudara laki-laki. Aku itu saudara laki-laki. Hamu,
hamu itu adalah kerabat suami atau kerabat istri. Aslinya kerabat suami kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kerabat suami aslinya. Tapi juga dipakai untuk kerabat istri. Untuk aslinya hamuki seharusnya. Tapi juga bisa diucap hamuka. Nggak apa-apa ya. Mulut, fu. Mulut itu bahasa Arab ada banyak. Tapi yang di sini salah satunya adalah fu. Fuka. Kalau kita mau bilang mulutmu, fuka. Mulut dia, fuhu. Kalau zu artinya pemilik. Kita mungkin pernah dengar Dzulqarnain. Pemilik dua tanduk. Dzulqarnain. Zu di situ adalah pemilik. Dan Dzulqarnain bukan nama ya. Dzulqarnain itu gelar. Namanya bukan Dzulqarnain. Jadi zu di sini artinya pemilik. Jadi ada banyak ya di sini. Ada 5. Dan kita hanya membahas satu saja. Nggak perlu kita bahas secara rinci masing-masing. Kita ambil satu contoh, insya Allah bisa dipraktekkan dengan yang lain-lain. Ya, di sini kita misalnya al-asmaul khamsah, saya kasih contohnya gampang. Abuka dan abaka dan abika. Jadi ada 3 bentuk. Rofa dengan wawu, nasab dengan alif, khafat dengan ya. Seperti kata pengarang tadi. Jadi ini ciri-ciri masing-masingnya. Kita lihat kalau abuka hasanun. Ini dalam kondisi rofa, ciri-cirinya pakai wawu. Kalau saya sebut dengan istilah gampangnya adalah dhammah tapi dipanjangkan. Kan kalau rofa ciri aslinya dhammah ya. Terus dipanjangkan. Abuka hasanun. Jadi kalau asma khamsah itu pakai ciri asli tapi dipanjangkan. Gitu aja ya cara gampangnya. Abuka hasanun. Akhuka hasanun. Hamuka hasanun. Apalagi tadi? Fuka hasanun. Dzulqarnaini hasanun misalnya. Ya jelas ya untuk rofa. Kita pindah ke nasab. Ini wajar ya kalau kita agak kok ini kayaknya pelajarannya kayak banyak banget langsung ya namanya kita mengejar waktu. Kita memang bikin supaya ringkas, jelas, padat, tidak terlalu panjang supaya orang lebih semangat untuk menghatamkannya. Bayangkan kalau dibikin panjang sampai 30 episode, 50 episode yang nanti nyimak udah menyerah nyampe episode 10 udah aduh kayaknya masih sisa banyak nih. Tapi kalau giliran itu episodenya berupa yang lain dengan bukan video atau misalnya dikasih film atau apa malah semangat. Ini yang ironisnya zaman sekarang ya. Kalau episodenya makin banyak semangat, kalau kajian malas. Itu yang khawatirnya sekarang. Nah, kita lihat di sini. Inna abaka hasanun. Lihat di situ ya. Inna menyebabkan efek abuka tadi menjadi abaka. Atau seperti yang saya bilang, nasabnya pakai harokat asli, yaitu fathah, kemudian dipanjangkan. Tapi yang lebih tepat pakai istilah ulama nahu, yaitu ciri-ciri nasabnya alif. Abaka, inna abaka hasanun, inna akhaka hasanun, inna hamaka hasanun, inna faka, kalau mulutmu, inna faka hasanun, inna dzal qarnain hasanun. Berikutnya kalau khafat atau jar. Oh iya, bagus. Untuk Syazlina, itu yang dari Malaysia ya, kalau nggak salah. Kalau dimasuki alif lam, maka dihilangkan, ya betul. Karena syaratnya tadi kita sebut, syaratnya harus mudhaf. Kalau pakai alif lam, tidak bisa jadi mudhaf. Ya, maka dihilangkan tadi, tidak pakai konsep tadi, dihilangkan semuanya. Jadi al-abu, al-akhu. Untuk fu dan dzu nggak bisa ya. Kalau fu dan dzu memang harus disandarkan. Alif lam cuma bisa masuk ke abun dan akhun dan hamun kalau nggak salah ya. Al-hamu itu ada ya. Al-hamu itu disebutkan dalam hadis Rasul. Al-hamu al-maut kalau nggak salah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjut. Inna abaka hasanun. Jelas ya insyaallah untuk Syazlina tadi. Mungkin kalau bahasa saya agak sulit. Jelas ya. Jadi kalau alif lam memang syaratnya harus mudhaf. Kalau dia pakai alif lam berarti dia tidak bisa mudhaf. Oke, alif lam itu nggak bisa jadi mudhaf. Insyaallah jelas ya. Saya takut bahasa saya oke. Karena saya tidak bisa bahasa Melayu. Walaupun saya punya teman-teman Malaysia di kampus, di Lipia, dan saya akrab dengan mereka, ya kadang saya pakai bahasa mereka dikit-dikit, cuman ya tetap aja nggak bisa. Nah, kita lihat khafat atau jar. Khafat atau jar di sini. Adhabu ila abika. Adhabu ila abika. Pakai ya. Atau seperti kita bilang tadi,
pakai ciri asli khafat, yaitu kasroh, kemudian dipanjangkan. Ila abika, ila akhika, ila fika, kepada mulutmu, ila fika, kepada kerabat istri atau suami, ila hamika. Maksudnya kerabatmu, kalau dia itu suami atau istri, dia punya kerabat, gimana ya istilahnya ya? Ya kayak gitulah, kerabat dari si pasangannya. Kerabat dari si pasangannya, tapi dia menjadi lawan bicara. Gambarannya kayak gitu. Adhabu ila abika, adhabu ila akhika, adhabu ila hamika, adhabu ila dzil qarnaini. Nah, seterusnya. Jadi ini adalah gambaran tentang asma khamsah dan waktunya sudah 1 jam ya. Nggak apa-apa nanggung, ini kita bahas af'al khamsah terus kita tutup. Nah, semoga besok nggak berkurang 10 lagi nanti lama-lama habis. Tapi nggak masalah ya, saya walaupun yang hadir cuma sedikit, saya tetap akan menyampaikan. Karena di bulan Ramadan tahun kemarin, saya adakan kajian At-Tibbun Nabawi, karya salah seorang pakar kedokteran di tahun 700-an Hijriah, ya murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namanya Daud Al-Hambali, dan saya kaji kitab itu sampai hatam. Sampai hatam dalam waktu 30 harian lebih. Walaupun ya yang hadir 1-2 orang tuh dikit banget ya, nggak sebanyak sekarang. Dulu itu yang hadir cuman 3 orang, 5 orang, kadang 1 orang, 2 orang gitu ya, nggak banyak. Tapi alhamdulillah hatam. Jadi ya nggak ada masalah, saya walaupun yang hadir cuman 1 orang pun akan tetap mengadakan acara ini. Yang penting hatamnya itu, karena dengan situ kita bisa benar-benar menuntaskan kitab dari awal sampai akhir. Dan itu yang ditinggalkan banyak penuntut ilmu sekarang. Sekarang semua kajian versi tematik, pakai judul tentang ini, tentang itu. Tapi kitab nggak ada yang ditamatkan. Nah, itu yang jadi ironis sedikit ya. Jadi sebaiknya itu kitab para ulama benar-benar dikaji dari A sampai Z sehingga pahamnya secara keseluruhan, bukan sebagian comot sana comot sini tapi nggak paham secara keseluruhan. Nah, kita bahas sekarang tentang al-af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah di sini ya, al-af'al al-khamsah atau dikenal dengan 5 kata kerja khusus. Ini istilah saja ya, khusus ini biar gampang diingat. Karena dia termasuk khusus di sini, punya premium. Nah, di sini rofaknya dengan nun, nasab dan jazmnya dengan dihapus huruf nunnya. Kita akan jelaskan 5 kata kerja ini. Maka di sini kalau yang masih belum belajar tentang kata ganti, nanti bisa dicari pelajaran tentang kata ganti dalam bahasa Arab ya. Kalau saya bacakan begini, cara menghafalnya dibaca berulang-ulang. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jadi ada 12 ini ya kalau nggak salah ya. 12 kalau nggak salah. Huwa huma hum. Ini dengan urutan yang insya Allah aman urutannya. Dan nanti dicari. Bisa diketik di internet sekarang kalau yang misalnya tidak tahu kata ganti bahasa Arab, diketik dhamir bahasa Arab atau kata ganti dalam bahasa Arab. Nanti keluar ini ya. Ada 12. Nah, di sini diambil 5 kata kerja yang menggunakan kata ganti 5 berikut ini. Yang menunjukkan orang 2 atau orang jamak atau kamu perempuan. Gitu gampangnya ya. Yang menunjukkan mutsanna atau jamak laki-laki atau perempuan. Jadi yang ini adalah mutsanna jumlahnya 2. Yang ini adalah jamak laki-laki. Yang ini kamu perempuan. Yaf'alani mereka berdua melakukan. Taf'alani kalian berdua melakukan. Yaf'aluna mereka banyak melakukan. Laki-laki. Taf'aluna ini belum saya tambahin laki-laki ya. Taf'aluna kalian laki-laki melakukan. Taf'alina anti kamu perempuan melakukan. Dan ini kembali kepada yang saya bahas tadi yaitu akar kata. Lihat ada kata fa'ala di sini. Fa huruf pertama, ain huruf kedua, lam huruf ketiga. Makanya kalau paham akar kata, insya Allah paham hampir seluruh bahasa Arab. Karena semuanya bersandar kepada memahami akar kata. Fa'ala. Ketika menjadi fi'il mudhari', yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nanti dipraktikkan misalnya pakai amana yu'minu, beriman. Tu'minani atau yu'minani, tu'minani. Tu'minuna, yu'minuna, tu'minina misalnya ya. Sekarang kita nggak bahas semuanya, yang penting kita tahu dulu
Semuanya adalah fi'il mudhari yang berharokat akhir nun, kok berharokat? Berhuruf akhir nun, tetapi nunnya ini tambahan, bukan nun asli. Lihat, semuanya ada nunnya di belakang ya. Tetapi bukan nun asli. Nunnya ini bukan nun asli. Karena dia bukan akar kata. Kita ambil satu, yaitu kita ambil kata di sini apa? Yu'minuna, berarti hum. Kita ambil yang ini sebagai contoh untuk memperjelas pembahasan kali ini. Af'al khamsah, fi'il yang 5, kalau rofa maka nunnya ada. Hum yu'minuna. Lihat di situ ada ya. Ini yang patokan aslinya ada nunnya. Nah, di sini masih ada yang salah ya. Ini harusnya juga ya. Dua-duanya sama-sama penghapusan nun. Nasab dan jazmnya pakai penghapusan nun. Penghapusan nun, jazmnya juga penghapusan. Lihat, hum lan yu'minu. Nunnya, seharusnya ada nun di sini, hilang. Di sini juga seharusnya ada nun, tetapi hilang. Dihapus. Kenapa? Karena kena efek nasab atau kena efek jazm. Hum lan yu'minu, hum lam yu'minu. Mereka tidak akan beriman, mereka belum beriman. Jelas ya, insya Allah, dan sampai di sini saja. Nah, udah selesai ya pembahasan. Dan ini ringkasannya. Kata yang i'rab dengan huruf ada 4. Tadi sudah kita sebutkan. Mutsanna, jamak mudzakkar salim, asma khamsah, af'al khamsah. Semuanya pakai huruf. Ada yang alif, ada yang waw, ada yang ya, ada yang nun. Cuman ada 4 huruf itu ya. Sebagai ciri i'rab. Alif, waw, ya, dan nun. Gitu ya, insya Allah gampang materinya. Apabila ada kesulitan, tinggal diulang-ulangi lagi aja rekamannya. Atau bisa chat saya untuk menanyakan yang tidak dipahami. Baik, kita tutup di sini dulu. Sebelum kita tutup, bila ada yang mau bertanya bisa mengangkat tangan atau menulis di kolom chat. Insya Allah jelas ya. Sudah berjalan 1 jam lebih 7 menit. Dan berarti kita cukupkan dulu di sini materi kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan besok dengan bab tentang fi'il. Bab tentang fi'il dan lebih pendek insya Allah ya materinya. Barakallahu fiik. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.